Bagaimana cara membangun identitas channel YouTube yang kuat? Yang pertama, tentukan ide konten utama. Ketika kita baru bikin channel YouTube, yang harus kita tentukan adalah konten apa yang akan kita bahas. Ingat, jangan gunakan konten gado-gado atau konten yang campuran isinya. Semua perihal konten kita bahas dari otomotif, entertainment, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu tidak akan membuat channel YouTube kita itu fokus dan menonton bakal bingung apa yang sedang dibahas di channel YouTube kita ini. Kalau teman-teman nggak bisa atau nggak punya skill yang atau kelebihan yang teman-teman punya, cari tahu yang disukai apa. Nggak mungkin dong semua orang di dunia ini nggak ada hal yang disukain. Kalau begitu namanya orangnya nggak beres. Misalnya teman-teman suka fotografi, ya teman-teman laksanakan aja fotografi tersebut. Sukanya masak, bikin konten masak. Kalau itu udah bikin, teman-teman baru tentukan lagi kayak thumbnailnya, bannernya seperti apa, foto profile. Itu sangat penting agar kita punya namanya branding atau identitas. Teman-teman bisa riset sendiri, bisa laksanakan sendiri. Konten atau channel YouTube yang cepat growth, konten yang fokus akan satu ide konten atau nice konten, dengan channel YouTube yang kontennya gado-gado, itu mungkin beda untuk growth-nya. Dan kalau kita sering melihat di YouTube di mana ada thumbnail atau mungkin beberapa YouTuber yang bilang konten gado-gado bisa monetisasi, memang bisa teman-teman. Saya kasih tahu nih, memang bisa untuk dimonetisasi. Tapi dalam artian adalah kita juga harus memikirkan untuk jangka panjang. Kalau sekedar monetisasi itu gampang, semua orang bisa monetisasi. Tapi untuk 5 tahun ke depan apakah masih relevan kontennya, kan belum tentu. Nah, untuk konten itu tidak hanya memikirkan jangka pendek, kita juga tetap memikirkan untuk jangka kedepannya seperti apa. Yang kedua, gaya penyampaian setiap kontennya. Ketika kita sudah menentukan konten utama kita apa, thumbnail dan judul thumbnail, banner dan profile seperti apa, tentukan dulu yang namanya gaya penyampaiannya. Misalnya kita penyampaiannya mau menggunakan banyak animasi, bebas. Mau fokus akan narasi yang dibuat, bebas. Ketika kita sudah menentukan, otomatis kita akan mendapatkan gambaran atau mungkin identitas kita. Kita upload video, berjalannya waktu, penonton bakal insight, mendapatkan kayak pencerahan nih. Oh iya, ternyata channel ini ngebahas tentang ini, konsepnya seperti ini. Oh bagus ternyata ya penyampaiannya. Nah itu teman-teman, ketika kita konten, jangan hanya memikirkan uang saja. Kita memikirkan AdSense-nya saja. Kita memikirkan bagaimana gue bisa terkenal dan dikenal banyak orang. Enggak. Berikan apa yang kita bisa berikan kepada penonton. Karena itu yang berdampak. Kan dibuatnya YouTube kan tujuannya untuk berlama-lama di YouTube. Ya kan? Berlama-lama dalam artinya untuk hiburan mungkin, atau mungkin untuk belajar. Intinya adalah YouTube ini dijadikan sebagai platform bagaimana kita mengembangkan diri, atau sekedar mencari hiburan semata. Kalau kita memiliki mindset untuk bikin konten cepat kaya, nggak bakal bisa teman-teman. Karena YouTube ini bukan untuk jangka pendek, untuk jangka panjang selanjutnya. Dan kesalahan gue ketika awal konten adalah bagaimana gue bisa mendapatkan uang lebih banyak atau lebih cepat di YouTube. Padahal kalau kita mau cepat uang, ya kita kerja biasa aja. Kan kerja sama orang, digaji setiap bulan dapat uang kan. Kalau YouTube itu untuk jangka panjang, teman-teman nggak bisa untuk ngejar misalnya setahun pengen gaji 10 juta dari YouTube, kan nggak bisa. Walaupun memang banyak orang yang bikin judul 3 bulan tembus monet, ya benar bisa. Tapi ada probabilitas yang harus diukur, ada kemungkinannya, ada mungkin faktor-faktor eksternal, entah mungkin dia alatnya lebih bagus, entah mungkin karena dia sudah punya skill editing atau skill komunikasi. Jadi teman-teman, ketika kita konten, jangan memikirkan uang saja, dan kita jangan hanya memikirkan atau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita sudah mulai fokus akan tujuan kita sudah mulai fokus nih, konten kita ini mau kemana ya alurnya, gue bikin channel YouTube untuk apa tujuannya. Nah, harus mikirkan itu. Insya Allah uang itu akan ngikut teman-teman. Ya, ketika kita kontennya udah fokus, penghasilan, branding atau dikenal banyak orang itu akan ngikut dengan sendirinya.
Kalau misalnya kita konten cuma sekedar dapat duit, anak SMP pun bisa bikin konten. Konten lagi main game, terus di-upload ke YouTube, rame, monetisasi, gajian bisa. Tapi apakah bisa bertahan hingga 10 tahun kontennya, kan belum tentu. Jadi konten itu untuk jangka panjang, dan ubahlah mindset untuk jangan sekali-kali kita konten untuk cepat kaya atau cepat mendapatkan uang. Itu adalah poin penting yang di video ini yang gue sampaikan. Sekian dan terima kasih.